Bab 1674, apa yang dikatakan akan terwujudkan. Gadis kecil itu menangis, kemudian dia melepaskan ayam yang diikat itu. Ayam yang hidup kembali langsung lompat dari meja batu, tetapi mungkin karena terlalu panik, ayam itu melompat ke arah kuali air panas itu. Seiring terdengar suara jeritan ayam itu meronta sejenak lalu mati. Gadis kecil itu terdiam. Sander juga terdiam. Gadis kecil itu melihat ayam yang sudah mati, dia sedikit kewalahan. Pada saat itu, Sander mendadak batuk. Gadis kecil itu barulah sadar, dia menoleh ke arah Sander, lalu berjalan ke depannya dan berkata dengan nada takut, kamu sudah sadar. Sander menganggukkan kepalanya, dia melihat sekitar dan sedikit bingung, tempat apa ini? Gadis kecil itu berkata, Kota Siyuan, kamu. Usai berkata, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Sander memandang gadis kecil di depannya dan tersenyum berkata, aku kenapa? Gadis kecil itu menunjuk ke langit dan berkata, kamu jatuh dari langit. Sander terdiam. Sialan. Di mana Master Tiada Batas? Di mana Master Tiada Batas? Sander melirik sekitarnya. Lalu ada seorang di dinding batu, orang itu adalah Master Tiada Batas. Dia tergantung di antara dinding batu. Gadis kecil itu mengikuti tatapan mata Sander, lalu kaget, masih ada satu orang lagi. Usai berkata, dia ingin pergi menolongnya, tetapi Sander menariknya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia lebih lama di sana. Gadis itu sedikit tercengang. Namun, gadis kecil itu tetap pergi menarik Master Tiada Batas. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari ke hidung Master Tiada Batas. Setelah merasakan auranya, dia menghela napas, masih hidup. Sander berdiri dan merenggangkan tubuhnya. Tubuhnya tidak bermasalah, kultivasinya masih ada, tetapi dunia ini agak aneh. Sander melihat sekitarnya. Dia bisa memastikan bahwa ini dunia nyata, tetapi agak aneh. Hanya saja dia tidak tahu apa yang aneh. Kamu sudah menyadarinya. Pada saat ini, terdengar suara Master Tiada Batas dari samping. Dia berjalan dengan gaya yang aneh, selangkangnya sangat sakit. Sander berkata dengan serius, kamu sudah merasakan. Master Tiada Batas menganggukkan kepalanya, kita masuk ke era zaman ketiga. Jalan langit dunia ini tidak, kehendak tiada batas sudah mengincar kita. Sander mengangkat kepalanya ke langit, dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi sama seperti sebelumnya, dia merasakan ada sepasang mata yang sedang memerhatikannya. Master Tiada Batas berkata dengan serius, kita harus pergi, meninggalkan tempat ini. Sander menganggukkan kepalanya. Firasat mengatakan jika tetap di sini, pasti akan muncul masalah. Pada saat mereka akan pergi, Sander mendadak melihat gadis kecil yang sedang mencabut bulu ayam itu. Master Tiada Batas berkata, jangan ikut campur masalah, segera pergi. Sander sedikit ragu-ragu barulah menganggukkan kepalanya. Di saat mereka akan pergi, terdengar suara hentakan kuda dan teriakan orang dari luar. Saat mendengar perkataan ini, wajah gadis kecil itu langsung pucat dan segera lari ke depan pintu. Sekelompok bandit sedang mengejar sekelompok orang. Sekelompok bandit itu mengayunkan golok sambil tertawa, seketika langsung ada kepala yang terpenggal. Gadis kecil mendadak lari keluar dan berteriak dengan suara ketakutan, ayah, ibu. Saat melihat kondisi ini, dia langsung berhenti dan mengangkat tangan kanannya. Master Tiada Batas langsung menariknya, tidak, jangan ikut campur masalah ini, apa kamu tidak merasakannya? Sander tidak berbicara, dia menatap ke arah luar kota, lalu pada saat dia mengepal erat tangan kanannya, firasat buruk itu seketika muncul lagi di dalam hatinya. Semakin lama semakin dekat, ada suara yang jelas memberitahunya, jika ikut campur, pasti ada masalah. Ini bukan jalan langit dunia kecil, melainkan tempat kekuasaan kehendak tiada batas. Dia tidak boleh bertindak semena-mena. Ekspresi wajah Master Tiada Batas sangat serius,
dia memandang ke langit, meskipun tidak melihat apapun, dia bisa merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Di luar kota, sekelompok bandit terus mengejar orang-orang di luar sana. Mereka mengayunkan goloknya, sekelompok orang yang lari sangat putus asa, mereka berlari dengan sekuat tenaga dan terus menangis. Gadis kecil itu juga menangis dan mengejar ke arah orang tuanya. Pada saat ini, seorang bandit mendadak mengayunkan goloknya ke arah seorang wanita paruh baya. Melihat kondisi ini, gadis kecil itu langsung berteriak histeris, "Tidak, ibuku!" Pada saat golok bandit itu akan memenggal kepala wanita paruh baya itu, terdengar suara teriakan dari belakang gadis kecil itu, "Mati sana!" Suara itu menggema. Seraas. Di kejauhan, kepala sekelompok bandit itu putus dan terbang ke langit. Gadis itu tercengang, lalu menoleh ke arah Sander yang berada di kejauhan. Pada saat ini, ekspresi wajah Sander sangat serius, dia mengangkat kepalanya ke langit, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Master tiada batas yang berada di samping Sander berkata dengan muka serius, "Ayo pergi." Sander melihat ke ujung langit, sudah tidak sempat. Pada saat ini, sebuah kekuatan misterius keluar dari ujung langit. Lalu, sekelompok bandit yang masih hidup mendadak menjadi samar-samar. Bukan hanya mereka, bahkan gadis kecil yang ada di sampingnya juga menjadi samar-samar. Melihat kondisi ini, Sander sangat kaget. Master tiada batas melihat ke ujung langit, tidak bisa mengubah takdir, jangan mengubah sebab akibat di sini. Mereka ditakdirkan akan mati. Ayo pergi, jangan ikut campur lagi, kamu tidak memiliki energi keberuntungan destri bibimu. Jika kamu ikut campur takdir mereka, maka harus menanggung sebab akibat mereka. Ayo pergi, kita harus pergi. Dia menarik Sander dengan paksa, tetapi Sander terus menatap ke langit. Senior, ketidakadilan di dunia ini bagaikan bintang di langit. Aku memang tidak bisa ikut campur semuanya, tapi asalkan terjadi di depanku, aku pasti akan ikut campur. Ini adalah hukum kehidupanku. Lalu setelah itu, tatapan matanya muncul niat bertarung yang kuat. Cepat lambat aku pasti akan bertarung dengan kehendak tiada batas. Hari ini aku tidak akan takut dengannya. Lalu, tidak ada kata mundur dalam jalan tak terkalahkan. Jika ada sebab akibat, tidak perlu bibi bergaun polos, aku bisa menahannya. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya pedang terbang ke langit. Dia mengayunkan tangannya. Sebuah teknik dewa muncul di atas kepalanya. Teknik dewa Guanxuan. Sander memandang ke langit, merasakan aura yang menakutkan. Dia malah tidak takut dan melihat ke bawah, lenyap. Boom! Muncul kekuatan dewa yang menakutkan dari tubuhnya. Kekuatan dewa itu langsung mengalir bagaikan tirai cahaya. Seluruh kekuatan dewa langsung aktif sepenuhnya. Kekuatan dewa bagaikan bara api yang membara terus menghadang kekuatan misterius yang ada di langit bumi. Seketika langit memerah dan menjadi lautan api tiada batas. Orang-orang yang berada di kota tidak percaya melihat ini dan kaget. Gadis kecil itu juga melihat Sander yang terbang di langit dengan muka kaget. Pada saat ini, tubuh semua orang yang berada di bawah kembali menjadi jelas. Sander berhasil menahan seluruh kekuatan ini, tetapi langit mendadak muncul retakan, sebuah guntur dewa berwarna hitam langsung menyambar. Sander membelalakkan mata melihat adegan ini dan berteriak, "Pedang!" Wush! Terdengar suara deru pedang yang menggema di langit, lalu sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang King Xuan. Sander terbang ke langit bersama kekuatan ketertiban menghantam ke arah guntur dewa berwarna hitam itu. Satu tebasan pedang langsung menebas ke arah guntur dewa itu. Boom! Guntur dewa berwarna hitam langsung meledak, tetapi sekejap mata muncul belasan guntur dewa berwarna hitam dari langit. Dalam waktu bersamaan, energi misterius mulai mengalir ke seluruh daerah. Kemudian, dunia ini menjadi samar-samar, gadis kecil dan orang-orang yang ada di kota kembali menjadi ilusi. Melihat kondisi ini, Sander membelalakkan matanya,
masih ada satu master yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Master Tiada Batas muncul di sampingnya. Dia melihat ke langit malapetaka ini. Seharusnya yang pernah dikatakan ibumu sebelumnya, akhir dari segala malapetaka. Aku akan menahan malapetaka guntur ini. Kamu segera memutuskan semua benang sebab akibat yang ada di tubuh mereka menggunakan pedang Kingsuan. Jika tidak bisa memutuskannya, mereka pasti akan mati. Kita harus segera pergi, apa kamu mengerti? Sander memandang ke arah Master Tiada Batas, apa kamu bisa menahannya? Master Tiada Batas berkata, pinjam pagodamu. Sander segera memberikan pagoda kecil kepada Master Tiada Batas, lalu terbang ke bawah. Master Tiada Batas memegang pagoda kecil, Tuan Pagoda, mohon tahan sebentar. Usai berkata, dia tiba-tiba melempar pagoda kecil ke langit. Pagoda kecil berkata dengan kaget, sialan, apa kamu sudah gila? Sander juga kaget ketika melihat Master Tiada Batas melempar pagoda kecil, tetapi dia langsung menyadari Tuan Pagoda benar-benar bisa menahan guntur dewa berwarna hitam itu. Sialan, benar-benar sudah meremehkan Tuan Pagoda. Sander menenangkan hati, dia berjalan ke samping gadis kecil itu, melihat orang-orang yang ketakutan itu dan berkata, muncul. Muncul. Usai berkata, muncul benang-benang sebab akibat di atas kepala mereka. Sander juga melihat ada benang sebab akibat berwarna hitam di ujung sana. Merupakan akhir dari kehidupan mereka. Sander membuka telapak tangannya, pedang Kingsuan muncul di tangannya. Dia mendadak melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Niat pedang tak terkalahkan. Niat pedang ketertiban. Dua niat pedang muncul bersamaan dan menyatu di satu tempat. Pedang Kingsuan menebas benang sebab akibat berwarna hitam. Seraas. Satu tebasan ini membuat garis benang sebab akibat berwarna hitam di atas kepala semua orang seketika menghilang. Sander berkata, kembali. Usai berkata, permukaan bumi yang retak kembali normal. Sander menoleh ke arah gadis kecil itu, melihat gadis kecil itu masih pucat. Dia tersenyum dan mengelus kepalanya dan tersenyum berkata, sudah tidak ada masalah. Gadis kecil itu memandang Sander lalu mengedipkan mata dan berkata, kembali apa maksudnya? Sander tersenyum dan berkata, itu adalah. Setelah itu, dia teringat teman lamanya dan berkata dengan serius, ini namanya apa yang dikatakan akan terwujudkan, hebat tidak? Gadis kecil itu menganggukkan kepala dengan kuat, lalu sangat kagum terhadap Sander dan berkata, hebat. Hebat sekali. Di saat Sander ingin berbicara, dia seolah-olah merasakan sesuatu lalu menolehkan kepalanya ke belakang. Seketika dia melihat benang sebab akibat berwarna hitam yang awalnya menghilang muncul kembali. Bukan hanya demikian, benang-benang berwarna hitam itu berubah menjadi merah. Dia masih belum sempat berbuat apa-apa, semua orang yang ada di depannya langsung meledak. Bersambung.